Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video saya kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dava Ahmad Sakif dengan NIM 40403256500072. Saya dari program studi teknologi rekayasa otomasi dari Fakultas Komunikasi dari MUS Universitas Diponegoro. Nah, dalam video kali ini saya akan memaparkan sebuah materi ataupun sebuah cara untuk dari praktikum algoritma dan pemrograman. Nah, seperti video sebelumnya, di sini saya akan dengan memaparkan materi baru dengan menginstal beberapa software yang akan kita gunakan untuk pemrograman kedepannya, seperti itu. Nah, dalam dalam video ini saya akan menjelaskan cara menginstal maupun memaparkan program simple dari video yang akan kita kali ini. Nah, dalam ini saya membahas setup Python dan library seperti itu. Nah, next kita akan masuk ke slide berikutnya. Nah, apa sih yang akan saya paparkan dalam materi kali ini? Yang pertama, dalam materi yang akan saya paparkan yaitu ada instalasi Python dan pengecekan versinya. Nah, instalasi Python sendiri kita akan menginstal software Python dan pengecekan versi sesuai Windows yang laptop kita gunakan seperti itu. Jadi kita akan menginstal Python-nya dalam software tersebut seperti itu. Yang kedua ada instalasi dan konfigurasi PyCharm. Nah, dalam ini kita juga akan menginstal software PyCharm untuk menggunakan mengkonfigurasinya dalam beberapa program yang akan kita gunakan seperti itu. Yang ketiga ada instalasi VS Code dan menjalankan program. Nah, dalam ini juga kita akan menginstal software VS Code. Nah, VS Code sendiri ini digunakan untuk pengeditan program yang akan kita gunakan untuk parafrase dari program sebelumnya dan sebelumnya seperti itu. Setelah itu kita setelah menggunakan VS Code tersebut kita bisa menjalankan program dalam VS Code tersebut seperti itu. Nah, yang keempat ada instalasi library dan import. Nah, dalam ini juga kita akan menginstal memaparkannya dengan program library-nya dan kita akan import ke program selanjutnya seperti itu. Yang kelima ada menjalankan program contrast update. Nah, dalam video kali ini juga saya akan menjalankan program simple dari video-video saya sebelumnya maupun video dari 1 sampai 6 itu saya akan memilihnya dan itu akan saya parafrase dari software Rapid yang sebenarnya saya gunakan dalam pemrograman seperti itu. Yang keenam ada membaca, menulis teks sederhana. Nah, dalam ini juga kita akan memaparkan cara membaca dan menulis yang benar dalam teks sederhana di pemrograman yang baru ini seperti itu. Nah, yang terakhir ini ada manajemen proyek folder sederhana. Nah, ini juga kita akan memanage proyek dengan folder yang sederhana. Kan kita akan meluruskan dengan membuat folder proyek yang sederhana yang akan kita gunakan di dalam tersebut. Selanjutnya, nah di sini yang pertama tadi yang saya sudah bacakan yaitu Python. Apa sih itu Python? Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dirancang untuk kemudahan penggunaan, keterbatasan kode dan fleksibilitas. Nah, Python sendiri ini dibuat oleh Guido van Rossum pada tahun 1991 dan Python ini dikenal karena sintaksnya yang sederhana dan mirip bahasa manusia sehingga cocok untuk pemula maupun profesional. Nah, Python sendiri ini kita bisa digunakan dalam sisi manapun, sudut pandang manapun, bisa dari kita saat pemula maupun sudah profesional. Sehingga karena Python sendiri ini bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dirancang untuk kemudahan penggunaan seperti itu. Nah, selanjutnya ada PyCharm. Apa sih PyCharm itu? PyCharm sendiri adalah seperti software yang akan seperti yang akan digunakan untuk Integrated Development Environment (ID). Seperti bahasanya Integrated Development Environment, berarti kita menciptakan ide ke programnya untuk yang populer untuk Python yang akan mengembangkan. Nah, dari Python sini kita bisa menyebarkan idenya yang populer untuk memasukkan program Python yang mudah dikembangkan dalam pemrograman tersebut, seperti itu.
Nah selanjutnya, ada VSCode. Apa sih itu VSCode? VSCode sendiri adalah editor kode sumber gratis dan open source yang dikembangkan oleh Microsoft ini. Dan VSCode sendiri ini semudahnya kita memiliki sumber gratis dan open source yang digunakan untuk menyambungkan dan ke Microsoft ini menjadi salah satu alat pengembangan yang paling populer karena kemudahan penggunaan. Nah, kenapa sih kita harus mendownload VSCode sendiri? Karena VSCode sendiri ini salah satu alat pengembangan paling populer yang ada di kalangan Microsoft, dan Microsoft ini memudahkan pengguna untuk berbagai dukungan yang akan kita masukkan programnya, dan memiliki ekstensi yang luas dan dukungannya berbagai bahasa pemrograman seperti itu. Nah selanjutnya ada library apa sih itu library sendiri itu adalah pihak ketiga yang memperluas fungsi Python. Nah jadi kita mau program Python, kita memiliki pihak ketiga yang memperluas fungsinya seperti itu, contohnya seperti NumPy untuk mathematics and records untuk HTTP seperti itu. Nah jadi kita bacakan library ini berfungsi untuk memperluas fungsi Python untuk diperluas fungsinya agar meratakan dari program yang akan digunakan. Contohnya seperti yang misalkan PY NumPy untuk mathematics ini kita pemrograman mathematics yang kita gunakan dalam Python tersebut, dan meminta atau merequest untuk HTTP yang akan kita masukkan dalam Python tersebut seperti itu. Nah selanjutnya ini ada cara kerja. Cara kerja dari yang akan kita gunakan yaitu yang pertama itu menggunakan terminal. Nah sebelum masuk program kita akan menggunakan input output yang akan kita gunakan dalam programnya untuk menjalankan program seperti itu. Yang kedua adalah menjalankan ide seperti tadi yang kita gunakan dalam software tadi. Nah menjalankan ide sendiri kita akan menciptakan peluang ke programnya untuk dijalankan idenya dalam program seperti ini. Yang ketiga ada menjalankan IDLE. Yang keempat ada menjalankan langsung di mode interaktif. Nah kita bisa langsung menjalankan di mode interaktifnya dalam program yang akan kita gunakan seperti itu. Selanjutnya seperti ini. Selanjutnya ada contoh menulis dan membaca teks. Nah di sini sudah ada contoh dan membaca teksnya seperti yang kita paparkan. Nah contoh menulis teks ke file. Nah bisa dilihat di sini ada yang pertama itu kita bisa mengetik with open catatan txt koma w s file t2. Nah selanjutnya itu bisa ke file t-word dengan kita masukkan kata yang akan kita gunakan, seperti contohnya yaitu hari ini belajar file handling di Python and is not kurung, dan kita lanjutkan dengan file word dengan kata yang akan digunakan kembali, contohnya seperti file in dibuat otomatis oleh program. Jadi file ini akan dibuat otomatis oleh programnya yang akan kita masukkan kata-katanya yang pertama tadi seperti itu. Seperti yang ini belajar file handling Python, dan kata-kata tersebut sudah dibuat otomatis. File ini akan masuk ke programnya secara otomatis seperti itu. Nah yang kedua itu ada membaca isi file. Nah pertama itu ada with open catatan txt kurung koma r s file itu print isi file catatan txt kedua koma is kurung print file read kurung buka kurung tutup. Nah dari ini kita juga bisa melakukan dengan membuat file ini, kita bisa membuka open catatan txt.r di file tersebut yang tadi kita sudah tulis. Nah selanjutnya kita akan print dengan isi file catatan yang kita sudah tetapkan di file tadi, dan print untuk file tersebut untuk dibaca seperti itu. Nah selanjutnya di sini sudah kita lihat
cara manajemen folder sederhana. Nah, cara manajemen folder sederhana ini berarti kita mengatur struktur directory atau folder secara otomatis melalui kode. Misalnya contoh manajemen yang sangat sederhana dan foldernya yaitu ustmkdir kurung nama _folder dengan membuat keterangan folder baru. Yang kedua itu ada ostpad dengan keterangan itu mengecek apakah folder atau file yang sudah kita masukkan di sudah data atau belum. Itu. Yang ketiga ada oslistdir path untuk menentukan isi folder. Nah, dan itu yang keempat itu ada ospad join kurung tutup menggabungkan nama folder dan file dengan aman. Dan itu kita akan mengerti yang akan kita paparkan seperti itu. Yang terakhir ada until remetry path dengan keterangan menghapus folder berstanya dari beberapa fungsi yang saya bacakan tadi itu memiliki keterangan masing-masing. Seperti yang pertama itu membuat folder untuk fungsi yang pertama, dan yang kedua ada mengecek apakah folder atau file sudah ada, itu fungsi kedua. Yang ketiga ada menampilkan isi folder ke isi ketiga. Yang keempat ada menggabungkan nama folder dan file dengan nama untuk isi keempat. Yang kelima untuk menghapus folder besertanya untuk fungsi keenam. Fungsi kelima terakhir seperti itu. Nah, setelah saya membacakan beberapa materi kali ini, saya akan langsung menuju ke software Python untuk yang pertama. Nah, ini saya sudah masuk ke Python versi 3.10.11. Nah, dalam ini kita juga memiliki hal lain seperti cursor, printshove, pcam, VS Code yang akan kita download juga nantinya seperti itu. Ini kursor dari yang lainnya. Kita masuk ke Python dulu. Nah, teman-teman sebelum masuk ke software Python, teman-teman bisa datangi web ketik python.org atau download release Python 3.10.11 seperti itu, bisa ketik di paparan map kali ini. Nah, seperti ini di tombol biru ini kita bisa ketik di web yang akan download. Nah, setelah teman-teman masuk ke Python, teman-teman bisa cek terlebih dahulu ini Python versi berapa yang dirilis pada tahun berapa, dalam tanggal bulan berapa yang akan kita gunakan. Nah, saya sendiri akan menggunakan Python 3.10.11 Windows yang kapasitas laptop saya gunakan, dan Python versi ini dirilis pada 5 April 2023 ya, setelah 2 tahun ke belakang seperti itu. Nah, teman-teman bisa scroll ke bawah untuk mendownload. Di sini ada download 3.14 di versi terbaru. Saya tidak menggunakan ini, saya akan menggunakan yang 3.10. Nah, teman-teman bisa klik ini 64 bit. Nah, teman-teman bisa klik instalasi 64 bit di sini. Nah, otomatis ke download. Akan masuk ke versi saya sudah tersebut. Nah, dengan begitu setelah teman-teman ini bisa mendownload di sini sudah selesai, bisa klik file tersebut dan akan masuk ke mode Python-nya. Seperti di sini kita akan ketik ini akan keluar Python-nya yang 3.10 ini. Seperti itu, kita akan coba buka. Nah, teman-teman, setelah teman-teman menginstal Python dan terinstall untuk diimplementasikan, teman-teman bisa cek dengan ngetik Python-nya di sini. Dan ini kan sudah masuk ke aplikasinya. Teman-teman bisa masuk ke command. Oke. Nah, ke command prompt di sistem dari laptop teman-teman sendiri. Bisa ketik di sini, masukkan. Nah, di sini teman-teman bisa mengecek apakah Python yang teman-teman install itu bisa masuk, kalau sudah terinstall dengan baik, apa sudah terinstall dengan agar bisa digunakan software aplikasinya itu. Teman-teman bisa ketik ke
Python spasi subscript version. Nah, jika penjelasan di sini menjalankan Python 3.10 ini sudah keluar, berarti Python dari teman-teman yang install itu sudah bisa digunakan. Tetapi jika tidak not aware tapi tidak keluar Python 3.12 itu, teman-teman harus mengecek ulang apakah itu ada masalah atau tidaknya, seperti itu. Nah, setelah itu Python sendiri ini kan komen lagi Python bisa keluar. Nah, setelah dari Python tadi, saya akan menginstal dari Visual Code dulu. Kita akan download for Windows. Teman-teman bisa kunjungi dari web code ini di sini kode.visualstudio.com untuk masuk ke software dari Visual Code ini. Akan download. Nah, sini saya menunggu untuk downloadnya sekitar 110 MB ya. Nah, itu saya akan juga mendownload dari Picam. Nah, di sini sudah masuk Picamnya. Teman-teman bisa kunjungi juga di JetBrains di ini. Nah, di jetbrains.com Picam Street. Nah, seperti itu. Teman-teman bisa download di sini, bisa klik download juga. Nah, sudah masuk. Sudah tertera. Yang Visual Code tadi sudah selesai. Kita akan juga mendownload download dari Picamnya. Nah, terima kasih sudah mendownload seperti itu. Menunggu bersama 1 GB ya, 2.4. Nah, setelah mendownload kita akan masuk ke Visual Code terlebih dahulu. Nah, ini ke accept agreement, saya ketik, kita akan scroll bawah kan ada. Nah, kita bisa hidupkan semua ini dari create a desktop icon, add open with code action to Windows Explorer file context menu, and add open white code action to Windows Explorer di character cancel menu, and register code as an editor for software to file types, dan yang terakhir ada add to pad request so register. Begitu. Setelah itu kita teman-teman bisa next dan menginstal dari folder Visual sendiri. Nah, kita akan tunggu Spring to install. Setelah selesai sini, ini teman-teman bisa klik finish. Nah, dan akan launching seperti ini. Nah, ini tampilan di awal Visual Code, VS Code sendiri. Nah, dalam kita bisa masuk ke dari Visual Code sendiri, kita bisa masuk ke, kita akan lihat dulu dari setup pilot nih, use for AI feature. Sini ada menu export open folder di sini, di mode setup foldernya. Kita bisa mencari apa yang kita inginkan. Ini untuk kontrol. Di sini ada juga ada untuk debug untuk jalankan program. Nah, di sini kita bisa extension and kita akan loading dulu. Kita coba ketik Python. Expert Marketplace ini sebuah toko dari Visual Code untuk mendownload Python. Saya akan tunggu terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan menggunakan Python untuk kan. Kita akan klik Python. Nah, di sini kita akan lihat dulu. Nah, dari Visual Code sendiri saya akan menggunakan Python. Seperti ini contohnya, Python 3.10 untuk basic debugnya. Nah, kita akan download
Kita bisa masuk ke Picam, kita next. Nah, kita ke D ya. Kita akan dispisi ke D. Kita masuk ke D-nya. Oke. Nanti kita next. Kita hidupkan semua. Next. Kita install. Kita teman-teman menunggu dari masih lama. Nah, di sini juga kita akan coba masuk ke Rapid untuk mencoba dari Visual Effect sendiri. Kita akan mencoba dari menggunakan proyek dari yang pertama, Pasta Project. Nah, teman-teman untuk masukkan ke Viscose sendiri, teman-teman bisa mengcopy paste dari proyek yang ada sebelumnya di Rapid seperti itu. Boleh memakai dari Pasta Project maupun proyek-proyek lainnya seperti itu. Saya akan menggunakan Pasta Project contohnya. Kami paste di sini. Dan kita akan masukkan langsung ke Viscose. Kita coba batch. Nah, kita akan jalankan. Nah, di sini sama juga dari yang pertama itu program menanyakan dari itu kita akan menggunakan halo Dava Hershey's Choco Pasta boil in some water untuk 5 menit untuk memesan salad dan menambahkan pasta untuk 10 menit, remove the water dan selesai seperti itu. Nah, di sini dari surat Picamnya sendiri sudah selesai diinstal. Ini kita akan langsung run Picam untuk finish. Kita akan tunggu. Nah, di sini kita langsung dari JetBrains ke bawah, aman. Nah, kita centang di sini dan continue dan send to analytic dan kita akan tunggu dan kita dapat menggunakan Picamnya itu di laptop kita tanpa di web sendiri. Kita allow. Nah, sini sudah. Kita ada customize, login, learn. Script, kita bisa tunggu berapa MB, 160 MB, dan kita akan pergi kursor juga untuk download. Di sini ada download dari kursor selama 1 MB, dan dari Picam kita sudah selesai download dan memasukkan ke dashboard kita akan close. Exit. Nah, setelah itu dari Viscose juga kita akan install AI untuk bantuan kita, seperti contohnya ya di marketplace, di extension marketplace. Di sini kita bisa download dari AI ya, ataupun seperti contohnya Blackbox AI. Nah, ini kita bisa lihat dua AI coding again. Kedua kita bisa install dan terus install. Nah, kita akan tunggu. Nah, di sini sudah selesai satu dari kursor. Kita akan download juga, masukkan ke itu kita itu. Yes.
ini cap, next, dan kita akan masukkan ke D, kita oke, D kursor next, kita hidupkan semua dan next, dan kita akan install di sini. Yo, next, kita udah centang semua next install, dan kita akan menginstall. Di sini dari kursor udah selesai, kita akan coba buka. Finish. Kita tunggu. Dan dari Microsoft juga ini juga selesai, kita bisa buka juga. Kita akan masuk ke kursor, kita bisa login up. Profil 1. So kita bisa kursor continue, nice, continue, dan continue lagi. Kita ide select kursor ya, ini course. Nah, seperti ini tampilan di kursor. Nah, di sini juga. Nah, seperti itu tadi penginstalan dan pengendalian program di setiap software yang kita install tadi, seperti ada VS Code, Python, terus ada PyCharm, Winsoft, dan kursor. Nah, itu kita juga dapat menambahkan AI untuk menambahkan di program kita. Nah, simpulnya sendiri itu Python mudah diinstal dan dijalankan melalui berbagai ide seperti PyCharm dan VS Code. Mudah dapat menambahkan library dengan pip, menjalankan program secara lokal maupun di Rapid, serta dapat mengelola file dan folder dengan mudah. Secara keseluruhan, materi ini membekali dasar penting untuk membuat dan mengatur proyek Python secara efisien dan seperti itu. Nah, sekian, terima kasih dari video materi kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.